pengantar Pilpendi GKJW Jemaat Kedung Gandang. Warga yang dapat memilih adalah warga jemaat dewasa GKJW Jemaat Kedung Gandang dan sudah sidik. Warga yang dapat dipilih adalah warga dewasa jemaat pria atau wanita. Berikut adalah syarat-syaratnya. Setia dalam iman dan kepada GKJW, dapat menjadi teladan dalam kehidupan iman. Sudah berumur 25 tahun per 30 Juni 2021. Sudah menjadi warga GKJW Jemaat Kedung Gandang minimal 1 tahun bagi warga baru atau warga calon. Suami istri adalah warga GKJW Kedung Gandang bagi yang sudah berkeluarga dalam keadaan sehat jasmani, tidak sedang dalam penggembalaan khusus, bertempat tinggal di Malang. Tata cara pemilihan. Berdoa sebelum memilih sesuai kebutuhan yang ditetapkan. Baca dengan seksama nama-nama yang akan dipilih. Beri tanda cawang pada kartu pemilihan di kolom penatua dan diaken. Jika salah pilih, coret pada nama yang tidak jadi dipilih, kemudian cawang nama yang diinginkan. Angka di dalam kurung menunjukkan masa daur penatua dan diaken berturut-turut. Misal terdapat angka 3, maka nama tersebut telah melayani selama 3 daur berturut-turut dan seterusnya. Jika memilih lebih dari ketentuan, maka surat suara akan dinyatakan tidak sah. Tabel di bawah merupakan kuota pemilihan tahap 1 Pilpendi 2021. Untuk kuota pemilihan tahap 2 dapat disimak pada tabel berikut. Contoh form penghitungan suara Pilpendi tahap 1. Nantikan video selanjutnya tentang cara pengumpulan kartu suara dan cara pemilihan tahap 2. Bapak Ibu warga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat sore, Shalom. Mari kita pada sore hari ini membangun ibadah keluarga bersama keluarga kita masing-masing, dan senantiasa boleh kita lakukan dengan rasa syukur dan penuh sukacita. Marilah kita memasuki ibadah kita, mari kita mengambil saat teduh. Ibadah keluarga sore hari ini ya Allah, hanya kami lakukan di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Dengan pengharapan kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita saat ini. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat yang keempat. Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan, dan pembacaan firman Tuhan terambil dari 1 Petrus 2 ayat 18 sampai dengan 25.
Namun sebelum kita membaca dan merenungkan sebagian firman Tuhan, mari kita mohon bimbingan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa di dalam surga, Engkau Allah yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Perkenankan Bapa, kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu. Kami naikkan rasa syukur dan terima kasih kami ke hadirat-Mu Bapa. Karena Engkau senantiasa memelihara, menyertai di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terlebih saat ini kami boleh bersama-sama untuk membangun ibadah keluarga secara online. Dan kami bersyukur bahwa Tuhan senantiasa mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Bapa, di tengah-tengah ibadah kami pada sore hari ini, tidaklah lengkap jika Tuhan tidak menyapa kami dengan kebenaran firman-Mu. Untuk itu Bapa, kami akan membaca dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Kami mohon Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan bimbing, Tuhan pimpin hati pikiran kami. Biarlah kami mengerti akan kehendak Tuhan melalui sabda kebenaran firman. Hamba-Mu yang akan menaburkan firman, Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah firman yang tertabur boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Pembacaan firman Tuhan dari 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 25 yang demikian, dengan perikop penderitaan Kristus sebagai teladan. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan pemelihara jiwamu. Berbahagialah bagi setiap kita yang senantiasa mau merenungkan akan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita sambut pembacaan firman ini dengan memuji dari NKB 3 ayat 1 dan 3. Kasihnya untuk dunia
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sudah sebulan ini kita mengikuti kegiatan di dalam rangka bulan pembangunan GKJW. Lalu selama 1 bulan ini, apakah yang sudah kita lakukan di dalam rangka kegiatan bulan pembangunan GKJW? Apakah kita mencintai gereja kita GKJW dengan sepenuh hati, atau bahkan kita malah meninggalkan gereja kita? Nah, di dalam bacaan kita pada kali ini merupakan ajakan dari Tuhan Yesus kepada kita untuk meneladani penderitaan Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada dasarnya setiap orang tidak mau hidup dalam penderitaan. Mereka pasti akan menghindar dari hidup yang penuh sengsara. Baik itu penderitaan karena sakit penyakit ataupun hidupnya dalam kesusahan. Orang pasti akan menghindari itu semua. Dan orang pasti akan hidupnya menghendaki selalu bahagia dan penuh kedamaian. Akan tetapi bacaan kita pada ayat yang ke-19 dikatakan, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Artinya apa? Bahwa ternyata kita dipanggil untuk menderita di dalam Kristus. Kita dinasihati untuk belajar dari penderitaan Kristus. Kita diajak untuk mengikuti jejak penderitaan Kristus. Nah, di dalam surat Petrus yang pertama sebenarnya ditujukan kepada orang-orang pendatang, yaitu yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Ini tertuang di dalam 1 Petrus 1 ayat yang pertama. Nah, surat ini berisi ajakan agar jemaat-jemaat Kristen itu mengarahkan hidupnya kepada pola Kristus yang menderita. Jemaat-jemaat Kristen masa itu sedang berada di dalam penganiayaan karena sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Dan bangsa Romawi bertindak dengan sewenang-wenang dan berlaku kejam terhadap orang-orang Kristen saat itu. Meskipun dalam keadaan penganiayaan, tetapi surat ini berisi nasihat agar sebagai hamba-hamba jemaat Kristen harus tunduk dengan patuh dan taat kepada penguasa. Surat ini menyebutkan juga bahwa apa yang dialami oleh jemaat adalah sebuah kasih karunia. Jemaat diajak untuk taat menanggung penderitaan, dan taat bukan berarti pasrah dan menyerah, tapi taat menunjuk pada sikap mengikuti teladan Kristus yang menderita. Lalu apa teladan
di dalam penderitaan Kristus itu secara jelas disampaikan di dalam ayat yang ke-22 sampai dengan 24 yang demikian, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup oleh kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Bapak Ibu, dari ayat ini sudah jelas bahwa meskipun menderita, Yesus tidak membalas caci maki meskipun ia dicaci maki. Meskipun ia di dalam penderitaan, ia tidak mengancam. Tipu tidak ada di dalam mulutnya. Ia tidak berbuat dosa, tapi menanggung dosa-dosa kita. Ini menjadi sebuah ajakan untuk kita untuk tetap hidup kudus meskipun menderita. Menderita di dalam kebenaran. Itulah teladan penderitaan Kristus. Penderitaan Kristus bukan penderitaan yang sia-sia. Kematian Yesus bukanlah mati konyol. Yesus menderita sengsara dan mati di kayu salib adalah untuk menyelamatkan manusia. Dan oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Itulah yang patut kita teladani, bahwa kita pun bersedia menderita karena kehendak Allah dan bukan karena kehendak perbuatan dosa kita. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Apakah kita pernah merasakan sengsara menjadi pengikut Tuhan Yesus? Apakah kita ketika melayani Tuhan pernah dicela atau bahkan pernah tidak dihargai? Apakah ketika kita setia kepada Tuhan, malah lebih banyak pencobaan yang kita hadapi? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebentar lagi kita akan melaksanakan pemilihan penatua dan diaken jemaat masa bakti tahun 2022 sampai dengan 2024. Dan sekali lagi pertanyaan bagi kita, apakah kita sanggup ambil bagian dalam pelayanan gereja kita? Apakah kita bersedia apabila Tuhan memanggil kita untuk menjadi penatua dan diaken jemaat? Bagaimana jawaban kita? Tentunya sebagai warga jemaat GKJW, kita memiliki tugas dan panggilan yang sama untuk melayani Tuhan Yesus melalui Gereja Kristen Jawi Wetan. Kemampuan dan dedikasi yang ada pada kita seharusnya kita pakai untuk berkarya di tengah-tengah jemaat, dan ini semua sebagai rasa syukur kita terhadap semua berkat-berkat yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita.
Dan di dalam mengakhiri bulan pembangunan GKJW kali ini, mari kita bersama-sama memiliki tekad yang kuat untuk mengikut Tuhan Yesus, berkarya dan melayani di GKJW. Meskipun di dalam kesengsaraan ketika melakukan pelayanan, kita harus tetap ingat kepada Tuhan Yesus yang sudah mendahului mengalami kesengsaraan. Mari kita meneladani Tuhan Yesus dengan kuat di dalam menghadapi segala perkara. Jangan sampai kita putus asa, jangan sampai kita lemah, dan bahkan menjauh dari jemaat. Akan tetapi mari kita lebih bersemangat dan bersedia berkarya untuk Tuhan melalui Gereja Kristen Jawi Wetan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita mengambil saat teduh. Terima kasih ya Tuhan atas teladan yang Engkau berikan bagi setiap kami. Mampukan kami untuk meneladani akan penderitaan Kristus. Walaupun kami hidup dalam penderitaan, namun kami harus menjaga kekudusan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Dan sebagai dasar di dalam kita memberikan persembahan, ada firman Tuhan yang demikian. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. 1 Tawarikh 29 ayat 17a. Dan di dalam kita memberikan persembahan ini, kita iringi dengan memuji Tuhan dari NKB 188 ayat yang pertama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa, kami kembali menghadap kehadirat-Mu. Kami sungguh mengucap syukur karena saat ini kami boleh memberikan persembahan yang terbaik di hadirat Tuhan. Kiranya persembahan yang sudah terkumpul ini Tuhan berkati, Tuhan sucikan, biarlah melalui persembahan yang terkumpul ini boleh menjadikan
pelebaran kerajaan Tuhan di muka bumi, terkhusus sebagai alat untuk pelayanan di gerejamu di GKJW Jemaat Kedung Kandang. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami pergumulan, baik yang mengalami pergumulan karena sakit penyakit, karena ekonomi, karena masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah pembelajaran di dalam sekolah anak-anak kami. Tuhan, kiranya Engkau senantiasa campur tangan dan memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kami yang sedang mengalami pergumulan ini. Biarlah saudara-saudara kami ini boleh merasakan bahwa Tuhan hadir di dalam setiap kehidupannya mereka. Dan Tuhan senantiasa memberikan kasih setia di dalam kehidupan mereka. Sehingga saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan ini benar-benar boleh merasakan bahwa Tuhan hadir. Tuhan senantiasa memberikan anugerahnya di dalam kehidupan mereka. Dan mereka boleh merasakan kasih setia Tuhan di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa kami yang saat ini sedang mengalami pandemi COVID-19. Tuhan, kiranya Engkau juga senantiasa campur tangan dan memberikan pertolongan. Biarlah pandemi COVID-19 ini boleh segera berlalu dari negeri kami, sehingga kami sebagai anak bangsa boleh hidup dengan penuh kedamaian dan penuh sukacita. Terima kasih Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk program-program gerejamu di GKJW Jemaat Kedung Kandang. Kiranya Tuhan juga senantiasa memberkati apa yang menjadi program-program gerejamu. Tuhan kiranya senantiasa melengkapi dan memberikan jalan keluar yang terbaik. Sehingga apa yang menjadi program gerejamu di tempat ini boleh terlaksana dengan baik dan lancar. Itu semua boleh terjadi karena campur tangan Tuhan bagi gerejamu di tempat ini. Sehingga melalui pelayanan gerejamu, nama Tuhan semakin dimuliakan. Terima kasih Bapa. Inilah doa permohonan kami. Semuanya ini hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami doa Bapa kami yang kami lakukan. Jadilah
Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita senantiasa hidup di dalam kekudusan, meskipun di dalam kehidupan kita senantiasa penuh dengan penderitaan. Bapak Ibu, mari kita memohon berkat Tuhan. Allah sang sumber berkat, Tuhan Yesus sang sumber kekuatan, Roh Kudus sang sumber terang sejati, kiranya menganugerahkan damai sejahtera di dalam kehidupan kita sampai saat ini, sampai selama-lamanya. Amin. Demikian tadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jalannya ibadah keluarga pada sore hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Amin.